Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobogan Gogel semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, viral sebuah video beredar di media sosial ketika rakyat Bali atau warga Bali ini meluapkan emosinya kepada gubernur terpilih Wayan Koster. Warga Bali tersebut terang-terangan sangat kecewa akan sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang tidak mengikuti retret di Magelang dan memilih menjadi petugas partai dan tunduk kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Warga Bali sangat kecewa dengan sikap itu, bahkan sampai menyebut Bali sudah salah pilih. Tak hanya itu saja, Mas Wapres Gibran juga memberikan sindiran telak bagi para pejabat daerah yang tidak mengikuti retret tersebut. Ya, Subiakto, netizen lain pun juga ikut bersuara keras akan hal itu. Tak hanya itu saja, yang menarik ini, beberapa kepala daerah dari PDIP ini akan mundur dan pindah partai. Ya, karena tidak mau tunduk kepada Mega Chan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Dan kepada yang terhormat Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali terpilih yang baru saja dilantik, dengarlah suara-suara mereka. Mereka semuanya kecewa terhadap tindakan Bapak yang tidak mengikuti retret. Ini bukan hanya masalah kegiatan retret, tapi hubungan yang harmonis akan terganggu antara Bapak selaku gubernur dengan pemerintah pusat. Yang membuat saya terheran-heran, Bapak selaku gubernur, di mana Bapak sudah menjabat untuk kedua kalinya, mengapa Bapak tidak mengetahui bahwa seorang gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat? Dengan kata lain, seorang gubernur itu adalah pemerintah pusat yang berada di daerah. Oleh karena itu, saya menilai tindakan Bapak ini sangat aneh dan konyol. Nah, oleh karena itu, demi nama baik Bapak, demi kepercayaan masyarakat rakyat Bali, khususnya terhadap kepemimpinan Bapak, saya berharap Bapak mempertanggungjawabkan tindakan Bapak ini. Saya mohon Bapak nanti menjelaskan kepada publik apa alasannya Bapak tidak mengikuti retret. Nah, Bapak Wayan yang terhormat, inilah suara-suara mereka. Saya sebagai masyarakat Bali sangat menyayangkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang diduga tidak memenuhi panggilan kepala negara mengikuti retret. Sangat dangkal nilai kesadaran bernegara dan berbangsa. Gubernur Bali gablek. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Dua kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Bagus Pak, bagus banget, bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Bapak ini harus nurut sama rakyat, harus menjalankan tugas dari rakyat, bukan nurut sama partai. Karena Bapak ini eksekutif, Bapak ini kepala daerah. Jika sudah terpilih rakyat, maka pertanggungannya kepada rakyat. Terus harus sejalan dengan pemerintah pusat. Beda dengan DPR. DPR kan ada fraksi kan harus mengikuti keputusan dari partai. Apa yang dilakukan harus ikut partai. Kalau kepala daerah enggak. Dan Bapak kalau keluar dari partai Bapak tetap jadi bupati. Tapi kalau Bapak keluar dari bupati, Bapak jadi petugas partai, mau ngapain? Ya kan? Saya sepakat. Semoga
kader-kader yang lain dari partai Bapak mengikuti jejak Bapak. Masalah retreat lagi masih ada menyisakan karena orang-orang PDIP kan akhirnya ada yang datang, ada yang tidak dan sebagainya. Sebenarnya itu judulnya kalau buat orang PDI, buat Bu Megawati itu retired, bukan retreat. Retired itu kan pensiun gitu. Bu Megawati kan waktunya pensiun. Kemarin kita bahas di Unpacking dengan Bung Julpan Lindan dan kawan-kawan ya. Memang waktunya nanti Rakornas nanti ya Bu Mega pensiun saja, karena pensiun itu kan ada 3. Pensiun dini itu disuruh milih. Kalau nomor 2 pensiun karena umur, yang ketiga pensiun mengundurkan diri. Kalau ini kan pensiun karena umur. Jadi sayang, PDIP itu sebenarnya sayang karena itu aset negara juga. Kemarin kita discuss ya, karena itu umurnya udah 102 tahun kalau kita lihat dari mulai zaman PNI ya. Bapak saya kan orang PNI, orang PDI lama gitu, bukan PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau ini sampai berpecah, tidak menjadi partai yang bisa dipertahankan karena ego seorang ketua umum yang selalu meledak-ledak, ini yang dirugikan orang-orang yang punya potensi bisa bekerja untuk negara ini. Makanya kemarin kita sepakat ya ini harus diselamatkan gitu. Tapi kalau orang-orang di dalamnya sendiri, Bu Mega sendiri nggak bisa sadar tentang itu, penyelamatannya memang sulit. Sulit, karena memang harus dimulai dari dalam. Kita kemarin ngomong ya mundur selangkah lah untuk tidak terus ngegas. Ngapain kita berkorban gara-gara Hasto? Masa Indonesia begini besar di-trigger oleh Hasto? Kalau Hasto bebas, nanti baru bakal aman gitu. Atau kalau Hasto ditahan, ini akan ribut. Kan nggak lucu juga gitu. Nah, rakyat 280 juta masa tergantung sama Hasto? Ya lucu. Masa tergantung sama PDIP yang nggak suka sama Jokowi, harus dibelah antara Jokowi dengan Prabowo. Ya nggak gitu juga lah. Ngapain sih terus-terusan nyari musuh? Hidup yang santai dikit lah. Kalau kita memendam hati yang tidak baik, marah dan sebagainya, sel-sel tubuh kita mati di bawah tidur. Karena sel tubuh kita ini, apalagi kita udah tua-tua kan ada yang banyak yang mati tiap hari. Malam itu dihidupkan lagi. Nah, masa kayak itu nggak tahu? Jadi ya saya pikir begitu yang seharusnya. Assalamualaikum, Bu Mega. Jangan libatkan kader PDIP yang sudah terpilih sebagai kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur di Republik Indonesia ini. Kader-kader Anda itu dan seluruh kepala daerah yang terpilih ya sudah dilantik ya dengan sumpah jabatan ya oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ya. Jangan libatkan kader-kader Anda itu dalam kasus Sekjen PDIP Anda, Pak Hasto, yang sudah ditangkap oleh KPK. Larangan Anda ini sama dengan Anda mengajari pembangkangan terhadap kepala negara yang sah. Larangan Anda ini sama dengan mengajari pelanggaran sumpah jabatan. Ya, ingat, kader-kader Anda yang sudah terpilih, ya, di suatu daerah itu bukan untuk memilih kader-kader PDIP yang ada di sana, ya, tetapi memimpin suatu wilayah, seluruh rakyat di sana, untuk membawa kemajuan dan kemakmuran, ya. Semestinya Anda memberikan support, ya, dan pembekalan agar mereka bisa bekerja dengan baik, ya, dan berprestasi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan juga tidak melakukan korupsi. Itu semestinya yang harus Anda camkan, ya, tanamkan kepada kader-kader Anda, ya, bukan melarang-larang, ya, karena mereka diundang ke Magelang itu, ya, dikasih untuk diberikan pembekalan ilmu kepemimpinan, ilmu leadership, ya, pembekalan birokrasi dan juga administrasi, pembekalan moral dan juga agama, ya, tolong ini sebagai bekal, ya, untuk terjun di masyarakat, ya, supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, khususnya korupsi. Tahu itu Bu Mega, ya, jangan sampai kebijakan yang blunder ini, ya, semakin mengecilkan nama PDI Perjuangan. Terima kasih.